Kami mengucapkan selamat bertemu kembali dengan Fishdak Media Ministry dalam pembahasan Sekolah Sabat pada hari Minggu sore waktu New Jersey. Kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Sekarang bisa lihat ke situ. Ini kenapa di sini? Sendirian bila Tuhan dekat aku, tangannya melindungkan aku, tak akan takut karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, karena lemahlah aku. Suaranya menghibur aku dan menuntun jejakku. Aku tak akan takut karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, Ia beri kekuatan, Ia yang memimpin aku sampai tiba Kanaan. Aku tak akan takut karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku tak akan takut karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Ku ingin ikut jejaknya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Voice of Family, yaitu keluarga Sumampo yang sudah membawakan lagu yang begitu merdu, mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau selalu memimpin kami sepanjang hari dalam segala aktivitas kami yang di Amerika dan pagi hari di Indonesia.
Biarlah Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, pimpinan-Mu dari surga, hanya berlaku atas kami. Kami siap lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah ini Tuhan, kami dapat dengar dan dapat kami belajar bersama-sama dan kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pendeta Muda Tulus Nenggolan yang akan membawakan firman-Mu ini, biarlah Engkau urapi dia dengan roh suci dari surga, sehingga kami semua memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Pimpin acara kami dari mula hingga akhirnya, dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Kita tiba pada terima kasih atas lagu spesial yang dibawakan oleh Sumampo Family. Dan saat ini kita akan tiba dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Menarik pelajaran sekolah sahabat kita satu minggu ini. Mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat intinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Saya langsung aja masuk ke dalam pembahasan kita pada malam ini, mengasihi Allah. Saya start dari dua pelajaran kita di awal dengan Shema Israel. Kalau kita lihat di sini, ayatnya terdapat dalam ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau dalam bahasa Ibrani, yang Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Menarik kita membahas pelajaran kita tentang Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu yang kita harus kasihi itu bagaimana? Kita akan lihat dalam pelajaran kita. Mengasihi Allah itu bagaimana? Di dalam ayat inti kita katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana sih mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu? Baru kita bisa lihat itu kalau kita melihat ini. Ayat-ayat di bawah ini. Keluaran 20 ayat 1-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Mu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Arti Allah itu adalah satu, adalah menjelaskan di dalam hukum Allah yang menyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak ada Allah lain. Hanya akulah Allahmu. Arti Allah yang mengatakan bahwa kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan kekuatan dan semuanya ini adalah mengakui bahwa kita hanya menyembah Dia. Berdasarkan bahwa kita mengasihi Dia. Hal ini terjadi kenapa katakan bangsa Israel katakan Musa mengatakan kepada bangsa Shema Israel itu menyatakan supaya bangsa Israel mengasihi Tuhan. Karena dia pelajaran sekolah sahabat sebelumnya menyatakan dia lebih dahulu mengasihi bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam ulangan 6 ayat 1, kita akan lihat bagaimana hai bangsa Israel bahwa gara-gara Tuhan lah yang mengangkat engkau dari perbudakan. Dalam Keluaran 20 ayat 1 ayat 3 diulangkan lagi. Lalu Allah mengucapkan Tuhan segala firman ini, akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Israel. Jadi engkau hanya boleh menyembah aku. Karena aku yang mengangkat engkau dari lumpur perbudakan. Dengan menyembah Tuhan, dengan mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak memiliki Allah lain. Shema Israel. Sampai saat ini kita pun memiliki Shema Israel. Kita hanya mengasihi satu Allah. Hanya Dia
Allah yang telah menebus kita dari dosa. Jangan ada Allah lain. Keluaran 20 ayat 46. Ini menjelaskan juga Shema Israel. Ini juga menjelaskan bagaimana kita mengasihi Allah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas langit, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan pada bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Shema Israel itu menunjuk kepada jangan membuat patung. Shema Israel juga mengatakan bagaimana cara mengasihi Allah, jangan membuat patung. Shema Israel menyatakan jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Dan juga kalau kita mengasihi Allah, kita tidak akan membuat patung, tidak sujud kepada Allah lain, dan kita tidak pernah beribadah kepada Allah lain. Sama dengan seperti saya katakan, para pahlawan-pahlawan rohani seperti Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria. Mereka tidak sujud, mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Karena apa? Mereka menyadari Shema Israel, mereka menyadari perintah itu yang Allah berikan kepadanya. Shema Israel juga menyatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di dalam bahasa Ibrani itu ada satu kata, yaitu YHWH. Dan bila bangsa Israel membaca itu, mereka akan menggantinya dengan Adonai. Kenapa? Mereka tidak sanggup menyebut nama yang begitu mulia itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan di dalam, kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, kita tidak sanggup menyebut namanya karena begitu suci namanya kepada kita. Bagaimana dia mengasihi kita, begitupun kita pun mengasihi dia. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam Shema Israel juga mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sama dengan mengatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengingat hari Sabat Allah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jika Shema Israel menyatakan, kalau kita mau menjadikan dia adalah Allah yang satu-satunya, maka kita harus memelihara hari Sabat. Sama dengan perintah yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Jika kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita pun akan memelihara hari Sabat dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukannya ini dengan mudah. Dasarkan kasih bukan karena sebuah larangan. Kalau
Kita memiliki Shema Israel, bahkan menuruti perintah Allah, mengasihi Allah. Sama kita juga akan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mengasihi Allah berarti kita menghormati orang tua kita. Mengasihi Allah berarti kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita juga tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mengasihi Allah juga kita tidak mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau kita mengasihi Allah, jika kita membuat Allah itu satu-satunya Allah kita, dan kita membuat Dia prioritas di dalam kehidupan kita, maka semua hukum-hukum yang Allah sudah perintahkan ini, yang dinyatakan kepada Israel, supaya diingat setiap saat. Pada saat dia bangun dari tempat tidur, dia harus ingat, yang pertama diingat bukan pekerjaannya, bukan apapun yang dia miliki. Yang pertama harus dia ingat adalah Tuhan Allahnya yang telah mengasihi dia, yang telah menjaga dia pada saat dia beristirahat pada malam hari sehingga dia bangun. Perintah Shema Israel adalah perintah yang sama. Jika kita menjadikan Allah menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan kita, pada saat kita mau beristirahat, kita pun akan bertemu lagi dengan Tuhan. Dan menyatakan, memohon perlindungan. Dia pertama dan yang terakhir, kita semua di dalam kehidupan kita satu hari, kita akan bertanya kepada Dia tindakan apa yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita akan bertanya kepada Tuhan. Kalau Dia jadi prioritas hidup kita. Kalau Allah menjadi prioritas hidup kita, maka itulah yang harus kita perbuat. Masalahnya, apakah benar pada saat ini umat-umat Allah telah menjadikan Dia prioritas? Apakah benar-benar kita menjadikan Dia jadi prioritas? Atau prioritas kita adalah mengejar harta, mengejar rumah mewah, mengejar mobil mewah, mengejar uang-uang. Kita memang mencari hidup, mencari makan. Tapi bukan itu yang prioritas di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberi kita makan, Tuhan yang memberikan kita minum. Sama kepada bangsa Israel, Allah yang memberikan mereka hidup, Allah juga yang memberikan makan. Jadi Musa ingin mengingatkan kepada bangsa Israel, Allah yang memberi engkau makan, Allah juga yang memberi hidup, Allah juga yang memberi minum. Engkau juga, jadi engkau harus memprioritaskan Dia yang terutama. Dia yang jadi prioritas. Bukan yang lain. Kalau Allah jadi prioritas dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melanggar Sabat. Kalau Allah jadi prioritas kita, kita tidak akan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kalau Allah menjadi prioritas kita, maka kita tidak akan mengganti Allah lain. Kita tidak mengganti Allah lain dengan kesenangan-kesenangan kita. Kita tidak mengganti Allah kita dengan apa yang kita punya prioritas-prioritas kita pada saat ini. Bukan mengganti Allah kita dengan hidup, ini gaya hidup saya. Tidak mengganti Allah kita dengan segala yang kita punya. Tidak mengganti Allah kita dengan apa yang kita miliki. Kalau Allah menjadi prioritas dalam hidup kita. Menariknya, apakah ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita? Sehingga
Yesus mengatakan ini, diulangi lagi. Dia sudah menyatakan itu kepada Musa, aku yang harus menjadi prioritas. Dan Yesus mengulangi lagi. Jawab Yesus di dalam Markus 12 ayat 29-3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah ini Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jika Allah menjadi prioritas kita, Allah yang menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengasihi Allah, kita akan mengasihi orang di sekitar kita. Masalahnya, seringkali diri kita lah yang menjadi prioritas kita. Kita memiliki Allah lain, yaitu diri kita, bukan Allah lagi. Allah bisa menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bahkan tidak ada dalam daftar prioritas hidup kita. Kenapa? Diri kita. Dari yang pertama sampai yang terakhir, prioritas kita adalah diri kita. Bukan lagi Allah. Sehingga demi prioritas-prioritas yang kita miliki, kita sebut yang pertama adalah mengejar posisi, yang kedua prioritas kita mengejar harta, mengejar semuanya yang ada di dunia ini. Walaupun dalam pelayanan kita mengutamakan prioritas diri kita, yang terjadi adalah pada saat kita menjadikan bukan Allah yang menjadi prioritas hidup kita, kita membuat kejahatan demi kejahatan. Kita membuat dosa demi dengan dosa. Pada saat Daud menjadikan dirinya prioritas, dia jatuh di dalam dosa. Dia mengambil Batsheba untuk dirinya. Pada saat Daniel menjadikan Allah yang prioritas di dalam hidupnya, bukan posisi, bukan jabatan, apa yang terjadi? Dia harus dibuang ke gua singa. Tapi apakah dia mati? Tidak, Allah yang menjaga dia. Karena Allah tahu bahwa Daniel menjadikan dirinya prioritas. Hanaya, Misael, Azaria menjadikan Allah menjadi prioritas di dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Dapur api dapat membinasakan mereka? Tidak. Dapur api tidak dapat membinasakan dia. Malah siapa yang bersama dengan mereka? Allah beserta dengan mereka. Menarik bagi kita saat ini. Benarkah anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 menjadikan Allah menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini buat seluruh hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Benarkah dalam pelayanan kita menjadikan Allah menjadi prioritas dalam pelayanan kita? Atau diri kita? Ini semua harus dijawab dalam diri kita masing-masing saat ini. Kenapa? Jika ini tidak kita singkirkan, kita tidak menyingkirkan egois di dalam diri kita, bagaimana Roh Kudus dapat tercurah ke dalam kehidupan kita pada saat ini? Bagaimana kita dapat mengasihi Allah kita? Kita tidak pernah mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, kita bohong. Kalau kita tidak menjadikan Allah kita menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita tidak pernah menjadikan Yesus dalam prioritas dalam hidup kita. Kita bilang, aku mengasihi engkau, Yesus, itu bohong. Kenapa? Dalam prioritas kehidupan kita bukanlah Allah yang terutama. Bukan Yesus yang terutama, melainkan diri dan posisi.
yang kita kejar. Jabatan yang kita kejar. Kita tidak sanggup menyatakan mana yang salah, mana yang benar. Karena kita tidak bisa menyatakan itu. Karena kita di dalam posisi, mengejar harta, mengejar semuanya yang ada dunia sediakan. Tapi bila kita bisa seperti Daniel, Hanaya, Azaria, Misael, posisi pun tidak dapat menggantikan mereka, menggantikan Allah mereka. Mereka berpegang teguh terhadap Shema Israel. Kenapa? Karena Allah yang mereka prioritaskan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita satu hari. Dalam hidup seluruh kita. Daniel bertanya setiap saat. Setelah Shema Israel ini dinyatakan, pernahkah bangsa Israel melanggar Shema itu? Ya. Yosua pernah tidak memproteskan Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat raja-raja di sekitarnya datang kepadanya, menipu dia. Kalau dia menjadikan Tuhan yang prioritas, mereka akan bertanya, mereka tidak akan tertipu. Namun pada saat mereka pikir mereka bisa hadapi itu, ternyata mereka tertipu. Banyak pelajaran di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bila mereka melanggar Shema Israel, tidak menjadikan Allah yang prioritas di dalam kehidupan mereka, maka apa yang terjadi? Bencana demi bencana, dosa demi dosa lah yang mereka perbuat. Pertanyaan kepada kita, apakah kita telah menjadikan Allah dalam prioritas kita? Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam hidup kita. Bila itu telah menjadi prioritas hidup kita, Yesus katakan, surga sudah dekat. Amin. Mungkin ada tambahan dari sahabat-sahabat saya di Zoom. Pendeta seperti Pendeta Alex Rantung mungkin bisa menambahkan. Sangat-sangat bagus sekali. Thank you. Bagus sekali. Okay. Puji Tuhan. Thank you ya. Ada boleh tambahan dari Pendeta Kasalya? Terima kasih banyak Pendeta. Puji Tuhan untuk pekabaran ini. Puji Tuhan Pendeta. Ya. Mungkin ada tambahan dari sahabat saya Arda? Bila tidak ada, Dek, ada tambahan atau pertanyaan, Dek? Dari live stream? Bila tidak ada, saya kembalikan kepada In. Terima kasih untuk bahasannya. Baiklah, kita akan tiba dalam doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Woi, ada di mana ini? Mungkin dari live stream, yang dari Zoom terlebih dahulu. Oh, Regan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tolong doakan anak saya, Kena, yang saat ini lagi sakit. Venus tadi nyari ke dokter untuk cek PCR di sana. Tolong doakan dan juga Arda. Jadi doakan terus di Adrian supaya dia akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Thank you.
kasih. Ada lagi? Mungkin yang dari Zoom, Dek. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih atas penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat bertemu kembali, mempelajari firman Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kami, yang telah mengorbankan hidupnya untuk kami. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami dapat mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Dan kami tidak dapat menggantikan Engkau dengan Allah yang lain. Kami tidak dapat menggantikan Engkau dengan apa yang kami miliki, karena Engkau lah yang memberikan itu kepada kami semua ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bantu kami untuk melakukan ini semua. Itu tidak mudah, karena itu kami memerlukan Engkau ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kami hari demi hari, supaya kami terus dapat bergantung kepada Engkau, bertanya kepada Engkau setiap langkah kami, apakah apa yang kami perbuat sudah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kasih-Mu saja yang menyertai kami semua ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Kau mengampuni kami atas segala dosa yang kami telah perbuat atau sengaja dengan tidak sengaja, sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para hamba-Mu Tuhan, seperti Pendeta Alex Rantu beserta dengan keluarganya ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka dalam vacation mereka, sehingga mereka pun dapat terus peroleh kesehatan, kekuatan dari surga, dan ini dapat mereka terus menyaksikan kasih Tuhan, apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Kasalia beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berikan yang terbaik bagi mereka, Engkau memulihkan hidup mereka, sehingga mereka, Pendeta Kasalia dapat terus menyaksikan kepada kami betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Engkau berkati dia, berikan mereka kesehatan dari surga, dan Kau berkati Pendeta Rantung dengan hikmat kejaksanaan dari surga, sehingga dapat terus memimpin kami, membalakan kami umat-umat Tuhan, mendorong kami untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, dengan segala rencana gereja kami, khususnya dalam pembelian gereja ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik, membangun rumah Tuhan, untuk kami pergunakan untuk menjadi pusat penginjilan dan menyatakan Engkau bagi orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit seperti Kak Jane Rondono, dan Syotang, dan adik kami Adriana ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, sehingga mereka dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk silent request yang disampaikan oleh Kak Evi, Angelo, dan Opa Lalaki, dan Tante Cherry, Eli Cherry. Biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau jawab segala doa-doa mereka berdasarkan kasih-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah hadir melalui Zoom dan live stream dalam pelajaran sekolah sahabat ini ya Tuhan. Biarlah kami semua satu persatu Engkau tulik hati kami, segala permohonan kami, dan segala permasalahan kami. Engkau jawab, Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan kami.
Kau berikan kami kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan kasih-kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Karena doa ini kami alaskan dari nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang akan segera kembali di awan-awan untuk menjemput kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada besok malam jam 7.40 waktu New Jersey, dan pembahasan besok malam akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Rantung. Sampai kita bertemu besok malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.